kita berbincang lagi ya dengan judul yang lain. Banyak orang bertanya kepada saya ini selama ini menjadi orang baik, tidak pernah mencelakai orang lain, tapi kenapa saya dibenci? Nah, ini dulu juga menjadi pertanyaan di dalam diri saya. Kita sudah jujur, baik, suka membantu orang, ya, menjadi people pleaser juga ya. Saya pernah terjebak menjadi people pleaser juga, itu pernah ngalamin ya, makanya bisa omong ya. Jadi kita selalu menyenangkan orang lain. Orang lain butuh pertolongan kita langsung iya. Orang lain kekurangan kita langsung iya, terjun membantu. Orang lain butuh, pokoknya kita ingin orang-orang di sekitar kita dalam keadaan yang terbaik. Gitu ya. Ini pertanyaan, kenapa saya sudah menjadi orang baik yang tidak merugikan siapapun, tapi saya masih dibenci gitu ya, masih dizolim-zolimi gitu kan. Oke, gini penjelasannya ya. Kita menjadi orang baik, ya kita baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan pihak manapun ya. Ketika kita berada di dalam suatu lingkungan atau circle di mana itu orang-orangnya getarannya di bawah, vibrasinya ya, getarannya itu di bawah kita, atau berada di low vibe ya, low vibration ya, hal-hal itu yang akan terjadi ya. Jadi sifat-sifat orang yang low vibe itu rata-rata ya kan, iri dengkinya itu bermain, iri dengki orang lain sukses, julid ya, tidak suka orang lebih dari dia, tidak suka melihat orang lain berkembang, tidak suka melihat orang lain lebih bahagia atau berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau di lingkungan kerja ya tidak rela yang lain itu berpendapatan lebih gitu ya. Ya itu ya saya alami sendiri gitu ya di lingkungan pekerjaan. Kalau kita misalnya, kita kan kalau kerja itu kan dapat gaji ya teman-teman ya. Misalnya kita gajinya itu standar kita apa gitu ya, misalnya UMR apa UMK terserah, intinya kita gaji standar. Ketika mendapatkan kalau saya dulu mendapatkan 3 kali lipatnya aja, ya orang sudah sorot matanya udah berbeda, tingkat ketulusannya ke kita udah berbeda. Dia bilang konkret ya, selamat, itu aja selamatnya itu getarannya bukan getaran bahagia gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang sudah vibrasinya tinggi, lebih belajar berspiritual, pasti bisa membedakan ya mana yang tulus dan tidak. Ini getaran gimana, tidak perlu ngomong pun Anda sudah paham dengan apa yang digetarkan orang lain. Apalagi kita punya gaji 10 kali lipat dari yang lain, 20 kali lipat dari yang lain, wah, Anda tambah dibenci. Semakin Anda berprestasi ya semakin dimusuhin, walaupun di depan Anda itu kelihatan sopan, kelihatan menjadi teman, ya dimusuhinya itu tidak terang-terangan ya. Gitu, bikin gosip-gosip miring, bikin fitnah-fitnah, biar Anda tidak punya teman siapapun, biar Anda dibenci semua orang, dan itu saya rasakan. Tapi untuk teman-teman yang seperti itu ya, ini sudah saya jelaskan, jadi teman-teman harus sadari bahwa kita harus berani keluar dari circle yang toksik ya, karena ketika kita vibrasinya tinggi, tentunya kita secara level energi ini berbeda dan kita harus pindah circle. Jadi kita pasti ketemu dengan orang-orang yang vibrasinya sama gitu. Jadi teman kita nanti akan mengerucut ya circle-nya, jadi akan semakin sedikit orang. Ya itu udah rumus gitu ya. Orang yang low vibe tentu lebih banyak dari orang-orang yang mau belajar dengan orang-orang yang high vibe gitu. Jadi temannya pasti akan lebih sedikit, tapi orang-orang yang bermutu ya, orang-orang yang positif. Jadi kalau orang-orang yang berpositif, kita menerima kebahagiaan atau berkembang, pasti mereka support, ayo maju, ayo kita berkembang, ayo lebih belajar lagi. Mereka akan support itu, semangatin kayak gitu. Sangat berbeda dengan ketika berada di circle yang orang-orang toxic, yang low vibration gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya sudah saya jawab, dan teman-teman tidak perlu heran lagi. Jadi ya harus memberanikan diri keluar dari
lingkungan toksik gitu. Terus gimana dengan isu-isu fitnah-fitnah mereka yang tidak perlu klarifikasi? Semakin misalnya Anda marah atau klarifikasi Anda akan terbawa ke lingkungan vibrasi yang rendah lagi. Karena Anda terbawa emosi bisa-bisa. Karena orang-orang seperti itu pinter bolak-balik patah, playing victim, capek. Anda akan terkuras energinya ngadepin orang-orang seperti itu. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah diam, fokus mengembangkan diri, dan Anda tetap berbuat baik-baik. Nanti orang-orang yang sudah terpengaruh dengan cerita-cerita bohong itu, ya lama-kelamaan juga akan melihat sebuah kenyataan bahwa Anda orang baik. Anda tidak seburuk yang mereka omong-omongkan itu. Ya, saya sudah mengalaminya. Saya pernah semua ini dikasih cerita bohong semua. Akhirnya ya ada orang-orang yang udah langsung balik ke saya sendiri. Karena apa? Ya memang saya tulus-tulus aja. Saya menolong orang ya tulus-tulus aja. Apa salahnya saya nolong orang gitu kan? Itu misalnya saya sopan sama orang, ya saya sopan tulus-tulus aja. Karena saya menghargai diri saya sendiri, saya bersikap sopan. Saya menghargai diri saya sendiri, saya tepat omongan gitu. Dan itu bagi orang-orang yang low vibe itu akan menjadi hal yang aneh, karena memang terbiasa mulut sama pikirannya sama tindakannya enggak sinkron, enggak sama. Jadi kita menjadi baik pun itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Itu jadi mereka itu seperti berkaca ya. Kalau orang yang low vibrasi menghadapi orang yang high vibrasinya, itu seperti berkaca dan bercermin, tapi melihat ketidakmampuan yang berada di dalam dirinya. Makanya dia membenci yang dicermin itu gitu loh, gitu. Jadi ketika melihat di cermin itu indah ya, sifat yang sopan, yang tulus, yang sabar, yang welas asih, yang orang kerja keras, yang sportif ya, berintegriti, melihat dirinya sendiri suka playing victim, suka cerita bohong, suka yang kegiatan-kegiatan yang negatif lainnya ya, suka ngerumpi. Jadi dia melihat ketidakmampuan dia sendiri, akhirnya membenci orang-orang yang mau berkembang, membenci orang-orang yang pingin maju, pingin berspiritual ya, membenci orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi di sini saya juga melihat dari kehidupan saya sendiri yang belum lama ini saya alami sendiri ya. Jadi sekitar 1 tahun kemarin ya, itu hal yang sangat tidak enak sekali gitu. Dan teman-teman yang mengalami itu jangan takut dan tetap bangkit dan tetaplah menjadi orang baik. Karena apa? Tidak rugi. Anda akan menemukan circle baru yang isinya juga orang-orang positif, orang-orang yang suportif, yang lebih bagus, lebih pertemanan yang bikin Anda itu damai ya. Hati Anda itu damai, berteman tapi hati Anda itu damai, merasa benar-benar disupport. Temen yang ketika Anda bahagia, Anda sukses, itu dia seneng gitu loh, tidak ada kepalsuan ya. Disitulah beruntungnya atau senangnya kalau sudah bisa memahami ini dan menemukan circle yang lebih positif lagi gitu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya uraikan dan saya ceritakan ini juga menjadi pengalaman Anda ya. Jadi tidak harus mengalami sendiri, tapi kalau mengalami Anda bisa mendengarkan uraian saya ini, jadi Anda tidak kaget dan sudah bisa menemukan solusi yang terbaik. Apa yang harus Anda lakukan, tetap menjadi baik, tetap lakukan yang terbaik, dan tetap menjadi sesuatu yang positif gitu ya, berkembang menjadi baik gitu ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya. Dadah.